Kiboy mau ngomong. Kiboy mau ngomong apa? Apakah kamu kecewa dengan Samohate yang nggak bermain? Atau Samohate kurang ngeluarin rahasia-rahasiamu? Ya lumayan kecewa lah, nggak ada Thomas. Gak ada Thomas kecewa. Tapi kalau dari hasilnya, kalian ketika menang dengan sangat dominan, bagaimana? Mungkin yang pertama seneng lah, balas dendam Don lagi. Terus yang kedua seneng banget lihat Boots happy banget soalnya. Boots happy banget. Iya happy banget Boots, gila. 2 kali pakai kaja, kamu disuruh nangkepin orang kah? Iya, look arah gitu Boots. Oh, itu rahasianya ya. Gua lihat Boots seneng, kita pun senang semua lah. Semuanya bahagia. Iya. Boots senang sudah. Minggu ini udah down semua sebagai kapten, kayak semua tim udah berhasil kalian kalahkan. Dan udah sisa-sisa tinggal 17 match untuk Onyx. Ini akan ke kita interview terus, Boots? Berharap akan interview terus nggak? Amin. Amin, berarti akan menang ya? Ya. Sekarang semua tim juga mungkin lagi ngelihat kalian ya. Dengan kalian yang lagi ada di atas dan beberapa tim ini lagi bersaing untuk masuk ke babak playoff. Gimana Boots? Mungkin ada yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang lagi berjuang untuk masuk ke babak playoff? Ya, selagi masih dikasih kesempatan main ya gas aja. Selagi dikasih kesempatan, gas aja terus. Iya. Pantang mundur. Iya. Iya. Dan tetap tenang kah atau harus adrenalin terus? Ayo hijaukan dan Ya, hidupkan dulu. adrenalin boleh tapi ya jangan adrenalin gak jelas lah. Dan adrenalin gak jelas. Harus bisa ditata. Iya. Rahasia Boots untuk menata, kayaknya kalau ngobrol sama Boots selalu tenang, datar, nggak ada tuh naik turunnya. Ini lempeng aja. Apa Boots? Biar tenang. Nggak tahu sih, tarik nafas aja. Tarik napas aja. Kita semua juga bisa tarik napas ya teman-teman ya. Kita akan praktekkan ya. Terima kasih Boots, terima kasih atas tipsnya. Ya. Any words that you want to say, Kyrie, for this match, for your fans? Siap, Terima kasih semuanya maju. yang udah dukung Onyx. Inggris aja. Apa aja boleh? Oke. Thank you everyone for supporting Onyx, and I hope you continue support us until M5. Dukung terus sampai M5. Langsung PKL, tepuk tangannya keras banget ya. Semuanya bersemangat. But one last message for Vincent and Rebellion. This Sunday you will meet Rebellion Zion and also Sepak bola dan permainan, dua hal kesukaan. Nggak ada. gak ada message. Good luck Evan. Ya, good luck. Good luck Evan. Ditunggu untuk adu retrinya juga kita akan menyaksikan seperti apa ya. Karena kita penasaran akan seperti apa pertarungan dari sisa-sisa match Onyx. Akankah mereka tak terkalahkan seperti ini, semengerikan ini. Jadi kasih tepuk tangan sekali lagi dong sama Onyx untuk tim Onyx. Caster, please, apa yang terjadi dengan mereka? Tolong. Yang ayo gabungkan di galaksi telah tiba. Bude Monster yang terjadi di sana pun kita juga para caster ngeliat, wow, Tercengang kita memang sering ngeliat one sided. Kita sering banget. Tapi ada alasannya. Oke, ada alasan apa? Ini bener-bener kayak apapun yang dilakukan Aura salah, dan apapun yang dilakukan oleh para pasukan Aura udah pasti diganyang. Kalau Tiffany ini bentuknya adalah mungkin karya seni ya, ini masterpiece sih jatuhnya. Iya, Gila sih. gue sampai gak habis pikir kayak Iya, 12 poin kill lo bayangin. 12 poin kill Tadi tadi dia. kayak anggapannya kill per menitnya bisa 1,5. Iya kan? Bisa 2 poin kill bahkan dalam 1 menit. Nah, kebayangkan itu di MPL. Itu di MPL yang Iya. dimana belum ada rotasi, adu retribution objektif. Dan ini dia Profesor KB di mana player of the match jatuh terhadap seorang Kyrie. 77% kill participation atau bahkan team fight participation yang membuat dia secara damage bisa menjadi eksekutor juga. Dan kalau kita lihat dari komponen itemnya, yang paling penting adalah Hunter Strike-nya yang membuat dia seolah memiliki power untuk hit and run. Quantum Charge menambahkan hal tersebut, Cimomo, dan juga Thrill. Jadi untuk dari pemilihan emblem Assassin aja, dia udah punya 26 damage fisikal dari early game. Ditambah Hunter Strike lagi, ditambah Blade of Despair, ditambah Endless Battle untuk memberikan true damage dan juga memberikan efek cooldown yang lebih cepat.
kalau kita lihat dari highlight, berapa banyak sih kita melihat setup team fight yang selalu dieksekusi oleh Kairi. Hampir semua team fight-nya dieksekusi oleh Leomord, sang jungler. Karena memang dari pattern state inilah kita melihat movement yang begitu cepat, damage yang begitu burst, dan bahkan instan juga ketika memang dipadukan dengan mid laner dari Onyx itu sendiri, Sans. Dan kalau kita melihat dari high, yang dari awal game kita benar-benar expect bahwa dia akan dimakan terus-terusan, ternyata terjadi di game kali ini. Karena memang teman-teman dari Onyx udah tahu kalau winning condition dari Aura Fire adalah ketika high membuka inisiasi dan eksekusinya pun di follow up. Tapi bayangkan kalau nggak ada high, ya udah pasti nggak bakal ada setup untuk Aura Fire. Karena memang mereka bermain secara front to back. Dan semua lini dari Onyx benar-benar perfect. Dari XP laner, dari gold lanernya juga sampai solo kill. Dan gak cuma itu, Lord didapatkan dengan begitu instan, membuat teman-teman dari Onyx juga makin lebih percaya diri untuk mendongkrak bagaimana lini pertahanan dari Aura Fire. Iya, ini udah Ini solo kill antar role-nya udah sering banget terjadi. pas udah ngeliat solo kill pertama itu, Be, aku udah kayak ngerasa harapannya udah tipis, udah gak ada bahkan untuk Aura. Karena apa yang mereka lakukan serba salah, dan siapapun yang ditarik sama keyboard selalu hilang. Dan ini dia gameplay yang menyetir dari Onyx. Seolah Aura Fire jadi serba salah. Bukan teamfight dia salah, nggak ngelakuin Bukan teamfight juga juga. salah. Iya, invasi jungler terjadi. Cover Kabuki juga salah. Cover Kabuki malah jadi 2 yang dimakan. Iya. Dan 22 dibanding dengan 3 poin kill. 11 menit sih gitu. Paling cepat gak sih, bukan ya? Masih ada game yang lebih cepat harusnya. Oh, Masih ada game paling cepat tapi tidak sebarbar ini. iya. Tidak sebarbar ini bro. Ini sama sih, 2 game 14.000 net worth differences. Jadi jatuhnya udah jauh banget dari angka 14.000 ini. 14.000 bagi 11 saja itu lebih dari 1.000. Iya. 14 bagi 11. Iya, kalau 11 bagi 11 Iya. Iya. Berarti lebih. lebih dari 1.000. Iya. Ya bayangin, cewek aja sekarang udah full item loh. Bayangin ya, Fun yang biasanya turtle-nya itu objektifnya bener-bener on point. Ini sampai gak dikasih sama sekali, Be. Purple buff-nya aja cuma dapat 2 kali. Jadi emang bener-bener Onyx ini menekan ke dalam jungle milik Aura Fire. Invasinya sih. Maksudnya nggak Rangernya berhenti. sih. Dan kalau misalnya kita lihat ya, oke, ini dari permainan dari Onyx, dari segi data yang gue lihat, mereka tuh pertama sangat objektif, kedua mereka selalu benar dengan point kill. Nah setelah itu baru mereka bisa tuh mainin di orange buff, purple buff, Ya. yang kuat, junglernya kuat, roamnya juga bisa dapetin apa full damage. Gini, di Hidden Story kayaknya kita ngelihatnya komposisi untuk kombonya hero itu jatuhnya di tangan Sun sama Keyboy. Tapi gara-gara Leomord ini muncul menandakan bahwa Onyx kayaknya bakal lebih Fleksibel, banyak fleksibel lagi kalau seandainya komponen hero-nya tuh dipadukan juga dengan si junglernya itu sendiri, Kairi, yang membuat memang Onyx gak cuma secara mid lane dan roamernya yang membukakan jalan, tapi junglernya juga cukup untuk jadi eksekutor di early game, Cimamo. Iya, dan gila banget sih, karena sekarang Onyx, mereka jadi seakan-akan membuktikan pada kita semua kalau Kairi ini bisa bawa apapun. Ya, Gak hanya tank, gak hanya jungler assassin, gak hanya tank jungler. Dan ini dia. Fighternya malah semakin banyak. ini jawabannya Ranger Mas. Ya. 1088 gold per menit. Ini terbanyak setahu gua. Kayaknya perbanyak. Ini top GPM Terbanyak sih Hampir harusnya. 1100 ya. Iya, hampir 1.100. Iya, karena kan dari tadi kita udah ngeliat kan 12.000 net worth dari cewek. Tapi kalau kita aja Oke, coba untuk Pak Produser di belakang titip ya Pak. Setahu saya ini adalah ya. top Paling GPM besar ya? terbanyak sih untuk season 12. Coba dicek nanti. Iya, terima kasih Bapak Ya ya. karena penyebab dari snowball effect yang benar-benar kejam Dan awal waktunya, game. waktunya singkat Cimomo. Iya, makanya karena terlalu mendominasi sih, jadi semakin banyak yang bisa dikepung sama cewek. Mas ingat gak sih kalau nggak game satunya aja dia menang 3.000 lebih. Iya, Apa 3.000. pernah 1.000? Itu dulu banget. Alfred season berapa? 11? Dulu banget. Season 10. Kayaknya zaman dia main Roger itu mah. Nggak ada yang sekarang ya. Siapa yang megang paling tinggi ya? Karena tahu gua, cewek juga dulu pernah pemegang top GPM Ya, kan, dan ya. masih zamannya hyper carry. Benar, waktu zamannya dulu keren Iya, iya. Granger, Cloud bahkan. Cloud dan bahkan Iya. ini one sided. Totally one sided sih. Ya. Ini kita bingung ngebahas apa ya, kayak
pergerakan apapun Gini. udah kayak terbaca Ya, gitu di loh. poinnya kayak lagi dan lagi harus kita repeat gitu loh. Invasi jungle, berhasil dimakan jungle-nya, terus makan point kill, eksekusi dari front to back, dan berulang terus. Objektif point kill gak dapet turret, point kill. Padahal kelihatannya simple ya. Simple tapi point kill, turret, objektif. Impactnya Ya. kecil banget gitu loh. Pokoknya Iya. selama 11 menit bermain itu snowballnya selalu ada dari 3 itu. Kalau nggak dapat turret dia dapat point kill, dia nggak dapat point kill dia dapat turret, nggak dapat turret dia dapat point kill, dia dapat objektif. Dan lagi-lagi, kalau misalkan teman-teman bingung dengan kata snowball sama kayak bola salju, semakin dia berjalan dengan cepat, bola saljunya semakin tinggi dan semakin besar. Nah biasanya nggak dapat turret, nggak dapat objektif masih farming. Ya, Nah, kalau enggak tukeran masih paus, laning, tukeran laning, ada rotasi, pokoknya satu player yang bakal makan 2 lane pick contohnya. over, masih ada kayak gitu. Ini enggak, ini bener-bener gua ke atas dapat point kill, kalau enggak pasti di bawah dapat makan. Iya. Turret. Kayak semua landingnya tuh bener-bener mati banget. 5 orangnya gerak lah kita. Kayak tadi ada 3 player mengincar ke arah Suns. Iya. Sunsnya tershutdown, tapi di bawah tiba-tiba cewek dapetin kabuki. Pasti tukar satu. Masih tuker satu. Jadi benar-benar membuat 2 move di waktu yang bersamaan. Oke, tapi ini Profesor KB kembali lagi kita akan ingatkan buat kalian, saudara-saudaraku di rumah, Sobat Mobile Legends Tegar Cetus Solid, kalau hanya ada 6 tim teratas yang akan mendapatkan slot ke MPLI 2020 ya Profesor. Dan standarisasi dari poin antar matchnya benar-benar akan ada di angka 6 dan 7 Cimomo. Alter Ego. Antara dua itu ya. Alter Ego sisa 2 match. Kalau mereka menang dua-duanya 7 poin. Berarti Tapi mungkin bisa naik. mungkin bisa naik. Itu pun kalau Rebellion Drill sama pikiran apa gak menang. Kalau nggak playset lah ya. Nah, karena apa? Karena lihat dari game persenannya, game rate-nya, Alter Ego berada di angka 41%. Ini kalau yang KB bilang baca dari kiri sampai ke kanan. ujung. Iya, sampai ke kanan. Makanya teman-teman lihat bagaimana persenan begitu berpengaruh. Jadi semakin banyak kita bermain kayak 2-1 atau 2-0, terutama buat 2-1-nya, itu akan berpengaruh juga untuk presentasi dari game rate-nya. Betul. Dan kalau menang 2-0 tentunya akan lebih impact di posisi dari match rate-nya. Ya, game win-lose sama game rate-nya, percentage-nya bakal lebih bagus angkanya. Betul. Ya. Dan untuk sekarang Onyx adalah tim pertama yang menyentuh 10 poin untuk di MPL Indonesia season yang ke-12. Iya. Ya kan? Berarti 13 menit ini kurang 2 ya? Ya, kurang 3 pertandingan lagi. 3 ya? Iya. Karena 16 Oh, Nick ya? hari Minggu kan ada Liga Oke, ini Profesor kembali kita ingatkan kembali kita dari poin match. Ini akan ada perhitungan poinnya mulai dari poin match, persentase menang match, menang game, Iya. dan head to head. Tapi ingat ini cuma ada di regular season. Dan ingat ini prioritasnya aja Dari dari 1 prioritas. sampai 5. Betul. Tapi ada lagi satu poin lagi yang paling penting yang tadi yang paling terakhir dan memang casingnya itu bener-bener banyak syaratnya ya kan. Iya. Syaratnya banyak banget. Kayak yang paling pertama tentu akumulasi poin nomor yang pertama. Match win percentage, Itu prioritas kedua. game percentage, Prioritas yang ketiga. ada apa itu ada head to head, Head baru alfabetikal. alphabetical. Jadi ini prioritas ya, prioritas perhitungan klasemennya. Jadi dilihat dari akumulasi dulu, match win, terus game percentage, nanti baru ke head to head dan juga alphabetical. Ya, pokoknya dari kiri ke kanan baru hasil pertandingan dari leg 1 dan leg 2. Betul. Nah, tuh. Ini Kayak yang tadi Ranger pertama Mas ya kan. Leg 1 Aura 2-0. Leg 2 Onyx 2-0. Itu yang membedakan sekarang. Untuk head to headnya berarti mereka sama, tapi tinggal dilihat dari standingsnya. Masalahnya standingsnya kadang hidup di Onyx, kadang hidup di Aura. Ini kalau alfabet, KB dulu nomor 1 mau bocah kalau terakhir. Terus kamu F. Saya mau KB mau bocah Noji. Oke. Ranger Mas. F juga di bawah. Bener. Kayak gitu ya teman-teman. Berarti Arashi paling depannya. Arashi. Arashi Eterna. Oh iya. Eterna nomor 1. Eterna nomor 1. Oh iya benar. Wow, itu contohnya teman-teman ya. Betul. Oke Dan ini ini dia. chance upper bracket ya. Yang Oke. tadinya sempat ada gig di sana punya chance yang besar, tapi karena Dewa United menarik mundur gig dan hampir bisa dibilang misi merebut upper bracket dari RRQ hampir gagal. Jatuhnya gini, secara gak langsung Arashi harusnya say thank you Iya. ke Geek Farm. Atau bahkan jangan-jangan nggak ke Geek Farm, ke Dewa, Dewa. ke Karena Dewa. Dewa yang menumbangkan Geek Farm-nya. Bisa dibilang ada beberapa kubu mendukung Geek Farm, ada beberapa kubu mendukung Dewa. Karena apa? Karena kalau misalkan tadi teman-teman lihat Geek Farm kan udah kalah. Iya. Arashi berarti makin memperkokoh diri di upper bracket.
Oke, ini dia yang sebenarnya paling deg-degan mau Chan. Oh, 20 Waduh. Dengan sisa pertandingan 3 pertandingan saja Cimomo. Wah. Dan untuk Alter Ego walaupun dia tersisa 2 pertandingan, tapi karena match win-nya 5 yang menandakan bahwa mereka punya 5 poin, artinya mereka benar-benar punya kesempatan 30% dan harus dimaksimalkan karena baik Rebellion Zion atau bahkan Beginner Alpha. Ini match race-nya sisa banyak banget. Alter Ego sih bener-bener harus menangin 2 match terakhir mereka sih. Tapi 2-0. 2-0. Kalau bisa 2-0. Karena kalau misalkan mereka udah 2-0 tapi ternyata Rebellion Zion sama Beginner Alpha sama Dewa sama Gigwa menang terus. Waduh. 2-0 juga lagi. Waduh. Kita harus ada hitung-hitungan lagi tuh. Wah ini jujur ya, Alter Ego, EVOS Legends sama Aura Fire harus siap-siap dengan 5W1H. Apa tuh? Waduh. Aduh. Waduh, 5W, 1V. Nah ini jembatan. Waduh, pusing. Tadi 5W ya? Iya. Satu A. Apa tuh? Waduh, alamak. Iya, ini tipis banget sih chance mereka menuju ke setidaknya ya top 6 buat bisa ke playoff. Gini. Iya. Masalahnya Rebellion Zion sama Beginner Alpha aja di atas 50%. Nah ini penentuannya nih, Dek. Ini nih. Rebellion Masalahnya gini, satu nih. berarti gara-gara Dewa menang hari ini, baik itu Beginner Alpha besok menang, baik itu Rebellion Zion yang menang, standarisasi lolos ke playoff jadi 7 poin Cimomo. Iya makanya, dan lebih penting lagi kalau misalnya Dewa sama AE ini tim fight Iya. ini matchnya bakalan berbagi poin. Wah. Itu bakal lebih ribet lagi untuk Ini adalah match atau partai hidup matinya Alter Ego. Oke, Betul. mungkin ini menjadi salah satu hari El Clasico yang kita malah terfokuskan di 2 match pertama. Iya. Jadi kalau kita melihat El Clasic. derby klasiknya, Derby klasik. derby klasiknya belakangan dulu. Ini duanya yang di atas ini. Iya, biasanya kita ngomongin derby klasik, tapi mungkin ini salah satu season Sabtu yang kita lebih terfokuskan dengan 2 match pertama karena Iya. 2 match pertama menjadi penentuan playoff untuk beberapa tim. Aku penasaran nasib AE sih. Bener gak sih? Kita biasanya fans pasti fokus karena derby klasik selalu Iya. ada story di sana. Tapi lihat atasnya, match pertama match keduanya. Tapi mungkin baru besok kita lebih fokus ke Waduh. 2 match sebelumnya. Waduh. Tapi yang pasti kalian tentunya jangan sampai ketinggalan. Kalian harus siapin kuota kalian karena besok matchnya bakalan panas banget dan kalian bisa dapetin bonus kuota tentunya kalau kalian belanja di duniagames.co.id atau di aplikasi Dunia Games untuk pembelian voucher item Apple TV teman-teman. Udah tadi. Udah ya. Abis itu abangnya hilang. Mana tuh abangnya? Nah ini orang belum bayar mana nih? Masih kepikiran dong dia. Mas kepikiran gue, abis itu kan gue nyolong tadi. Gak ada. Saya buat saya tenang. Jangan ditiru ya. Kalian bisa langsung download Dunia Games aplikasinya atau langsung di www.duniagames.co.id ya. Betul, dia besok tuh. Seru banget sih. Panas banget matchnya jangan boleh sampai ketinggalan. Besok benar-benar jadi hari penentu menurut gue. Wah ini benar-benar kita sampai nggak tahu apa yang harus dirasakan karena besok pecah ya. Semua penting semua. Derby Penting klasik semua. kayaknya penting buat EVOS loh. Iya. Aduh, jadi Bisa jadi bonus back mereka kan? pokoknya sekarang coba cek deh, beli tiket deh. Boleh. Kalian jangan sampai lupa juga. Tapi selain itu, sampai nunggu hari esok. Mabar itu jangan lupa lah, pakai skin. Malu. Udah nuk ke saya, nggak pakai skin, makanya belinya top up di BB juga dengan lebih hemat 10%. Benar, apalagi dapetin voucher yang lebih hemat dengan cashback 10% tadi tuh. Iya. Di bawah ya kan. Enak banget deh, dan ini dia tiket playoff. Udah ngamanin belum? Lihat regular seasonnya sepecah ini gimana playoff nanti. Makanya. Siapa yang pulang duluan, kita harus menjadi saksi karena hari pertama itu hari paling penting. Kan ada 2 Makanya. tim loh langsung pulang biasanya. Betul. Yang dibelin itu adalah harganya murah banget. 59.000 doang. 9.000. Alamak, bisa sold out nih. Iya makanya mendingan langsung scan aja QR code yang ada di bawah KB langsung kalian Di dapatin bawah. early bird tiket buat playoff. Karena daripada nanti kalian nyesel, gak menjadi saksi langsung ya kan. Untuk bagaimana kehadiran babak playoff yang begitu menegangkan. Karena regular seasonnya aja sudah bikin Oji lihat sampai betul-betul terharu. Nangis gua. Iya kan? Terharu. Lihat, benar-benar deg-degan banget. Jadi buat kalian semua juga jangan lupa untuk dapetin tiket nonton MPLI secara langsung. Dan ingat, hanya ada 6 tim. Iya
playoff tapi ke MPL Night. Yes, dan ingat buat kalian semua ini diselenggarakan secara langsung di Jakarta nanti pada tanggal 17 November hingga 19 November di GBK Basket Hall. Dan ingat kalian jangan sampai ketinggalan karena kemarin udah ada diskon hingga 20% ya. Dan jangan lupa belinya langsung yang titik 3D pasang. Langsung nonton 3 hari. Gak usah pakai ABCDEFLSG. Apalagi kalian bisa dapatkan tiketnya di One Esports MPL League CS 2023. Lah udah keren kayak Keren banget ya, keren. Iya, Bener-bener. Bener-bener pindah ke kasar bahasa Inggris. Bener-bener. Hah? Bahasa Inggris. Oh jangan. Nanti mereka pada Kalau misalkan di sana kan adanya anchor, mau angker loh. serem banget. Oke, tapi mau Macan ada yang mau disampaikan? Mau ngucapin terima kasih aja buat teman-teman yang selalu setia nemenin kita tentunya dari Kamis sampai Minggu untuk ngelihat keseruan dari MPL season 12. Oke, Profesor KBR bersampaikan. Masih sama, jangan lupa nonton MPL Indonesia season 12 sampai hari terakhir. Betul. Besok adalah menjadi salah satu penentu lagi. Karena hari ini jembatan udah ditutup sama Dewa dan besok mereka harus bekerja keras untuk menghancurkan jembatan tersebut dan membuat tim mereka selamat dari zona merah. Dan buat kalian juga, besok akan ada derby klasik yang menentukan fight